Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Prodi S1 Teknologi Informasi yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Satrio Ayuba, Ahmad Rifki Ranaldi, saya Ahmad Barudin. Ya, dalam video kali ini kami ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangannya komputer. Soalnya istilah komputer merupakan julukan seorang yang ahli di bidang aritmatika, baik menggunakan alat hitung ataupun tidak. Barulah pada tahun 1897 ditunjukkan kepada perangkat mesin yang digunakan sebagai alat hitung. Hal tersebut terus mengalami pergeseran hingga komputer dimaknai sebagai seperangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen, yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama untuk menghasilkan sebuah informasi berdasarkan data, prosedur, dan program yang sudah dirumuskan. Donald Saunders mendefinisikan sebagai sebuah sistem elektronik yang bisa memanipulasi data secara cepat dan tepat, diorganisasikan dan dirancang secara otomatis, yang berfungsi menerima dan menyimpan data, kemudian diproses dan menghasilkan sebuah output berdasarkan instruksi-instruksi yang ada di dalam memori. Sedangkan menurut Larry dan Nancy Long, yaitu alat elektronik yang digunakan untuk menghitung serta mampu melaksanakan dan menginterpretasikan perintah, diantaranya adalah input, output, operasi logik, dan perhitungan lain-lainnya. Menurut Hamazer, komputer yaitu sebuah mesin penghitung elektronik yang mana keberadaannya mampu dengan cepat menerima informasi input digital, memproses sesuai program yang diminta, dan tersimpan dalam memori, hingga pada akhirnya menampilkan sebuah informasi. William Sawyers juga ikut mendefinisikan yaitu sebuah mesin multiguna, dapat diprogram dan menerima data baik berupa gambar ataupun fakta, kemudian diproses dan dimanipulasi hingga keluar sebuah informasi yang bisa digunakan oleh manusia. Kesimpulannya, komputer yaitu seperangkat alat elektronik yang mampu melakukan serangkaian tugas seperti menerima input, kemudian memprosesnya sesuai dengan perintah atau instruksi yang diberikan. Sejarah perkembangan komputer. Komputer mengalami pembaruan dari tahun ke tahun, yang mana pertama kali muncul belum terlihat seperti saat ini yang Anda gunakan, melainkan benar-benar seperti mesin penghitung. Fungsinya juga sangat sederhana, hanya sebagai alat membantu perhitungan matematika. Kemudian beberapa pakar menemukan rumus, kode perintah, program, dan memori perintah sebagaimana saat ini Anda gunakan. Oleh karena itu, setelah mengetahui pengertian komputer, Anda juga harus paham bagaimana perkembangan dan asal-usulnya. Sejarah komputer generasi pertama yang dikenal dengan elektronik numerical integrator kalkulator, yaitu sebuah alat digital elektronik yang dirancang pada tahun 1942, baru selesai pada tahun 1946, dikerjakan oleh John Presper Eckert dan Dr. John W. Macaulay di University of Pennsylvania. Hingga saat ini ada 5 generasi komputer. Generasi pertama, tabung vakum. Pada tahun 1946, komputer diciptakan dengan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Beratnya hampir 30 ton, tapi hal ini sangat tidak efisien karena membutuhkan daya listrik yang sangat besar serta panas yang berlebihan. Generasi pertama ini masih menggunakan bahasa mesin yang hanya dimengerti oleh komputer itu sendiri. Inputnya menggunakan pita, kertas, dan Bunsen card, dengan output berupa printer, yang mana pada waktu itu membutuhkan sekitar $1 juta hanya untuk mendapatkan ciri-cirinya, yaitu generasi ini sudah tidak lagi menggunakan bahasa mesin seperti sebelumnya. Proses kurang cepat, daya simpannya kecil, suhunya cepat panas sehingga membutuhkan sebuah pendingin, ukuran hardware sangat besar sehingga membutuhkan ruang yang sangat luas. Generasi kedua, generasi transistor. Generasi tabung vakum mengalami perkembangan sehingga tergantikan oleh transistor sebagai komponen utama yang canggih, mulai digunakan sekitar tahun 1959 hingga 1965. Beberapa kelebihan yang dimiliki adalah ukuran yang lebih kecil, tidak terlalu panas, dan minim tingkat kegagalan.
digantikan dengan bahasa Fortran dan CPWL, sehingga bisa dikatakan bahwa komputer transitor adalah lebih baik dibanding tabung vakum. Ciri-cirinya adalah mengembangkan magnetic core stroke sebagai memori utamanya. Orientasi penggunaan program tidak hanya pada orientasi bisnis tapi juga orientasi teknik, mampu melakukan proses real time dan real sharing. Bahasa pemrograman tingkat tinggi. Generasi ketiga IC. Generasi ini disebut dengan generasi ketiga. Bentuk transistor diperkecil kemudian diletakkan pada IC bersama beberapa resistor dan kapasitor. Pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby yang merupakan seorang insinyur listrik. Kelebihannya adalah lebih cepat dan efisien. Juga merupakan komputer pertama kali menggunakan monitor dan keyboard. Mengalami kemajuan dibanding sebelumnya yang menggunakan kertas karena dibanderol dengan harga yang cukup murah, sehingga pada masa itu orang-orang mampu membelinya. Ciri-cirinya seperti kapasitas memori lebih besar, menggunakan terminal visual display yang bisa mengeluarkan suara, media penyimpanan dengan kapasitas yang besar, memiliki karena menggunakan IC sehingga memiliki performa yang lebih cepat, peningkatan software, dan masih banyak lagi yang lainnya. Generasi keempat mikroprosesor pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Kemudian di tahun 1984, perusahaan Apple merilis Macintosh, sejarah komputer dalam perkembangannya. Selanjutnya memasuki masa mikroprosesor yang mana masih digunakan oleh beberapa masyarakat Indonesia hingga saat ini. Bersamaan dengan generasi mikroprosesor ini lahir di internet tampilan monitor masif menggunakan satu warna grand color. Selain itu dikembangkan sebuah chip sebagai memori komputer. Seiring berkembangnya waktu, para pakar mencoba untuk melengkapi apa yang belum ada, yaitu PC compatible. Oleh karena itu, pada generasi ini istilah PC mulai muncul, peringkat mulai berkembang untuk perorangan dalam mudah dibawa kemana-mana, yaitu laptop. Beberapa contoh komputer generasi keempat ini adalah IBM Pentium 2, Apple II, IBM 370, IBM PC berbanding 386, dan lain-lain. Generasi kelima, generasi AI, yaitu terbaru dalam perkembangan komputer adalah munculnya teknologi bernama AI yang memiliki kecerdasan buatan sehingga dapat melakukan input dengan lebih baik. Bahkan dengan teknologi ini, ada dapat menginput bahasa digunakan sehari-hari, menyesuaikan keadaan dan mempelajari lingkungan sekitar. Banyak depo laptop yang saat ini sudah mulai menggunakannya, disebut sebagai komputer masa depan. Dikembangkannya internet dan Microsoft yang diprakarsai oleh Bill Gates yang merupakan pionir dari standar hardware dan software di seluruh dunia, ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, netbook, dan masih banyak yang lagi lain-lainnya. Juga LSI yang mendapatkan ribuan mikroprosesor yang paling terbaru dalam Pentium 4 yang dikeluarkan oleh Intel Corporation, tetapi memiliki banyak kecepatan dan kecanggihan yang tidak perlu diragukan lagi.
Itu saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.